Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency karena di sini ada sedikit rumor gitu ya. Bahwasanya ya kemungkinan ini apakah ada sebuah sandiwara, rekayasa, atau mungkin drama dari orang-orang besar tersebut ya. Makanya di sini kita bahas nih untuk mengenai, informasi kelanjutan dari market cryptocurrency ke depannya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan ternyata untuk kondisi market ini masih merah merona ya per hari ini. Dan di sini untuk Bitcoin juga malah turun lagi nih sekitar 8,21%-an dan beberapa altcoin pun sama. Nah, cuman dengan kondisi market seperti ini banyak sekali orang-orang yang memang merasa ketakutan gitu ya, merasa khawatir bahwa aset mereka akan semakin turun value-nya. Namun di sisi lain juga masih banyak juga orang-orang yang mendapatkan momentum ya di saat situasi dan kondisi market seperti ini. Untuk gue juga masih mempertimbangkan ya kira-kira serok atau tidak nih. Namun untuk cut loss, gue mungkin tidak akan cut loss ya. Kalau tambah muatan, mungkin gue bakalan tambah muatan di beberapa altcoin yang menurut gue memiliki potensi untuk jangka panjang ya atau di masa mendatang. Oke, jadi di sini kenapa sih ada sebuah sandiwara, drama ataupun rekayasa? Karena di sini ada kedua orang besar ya. Salah satu CEO dari FTX dan juga CEO dari Binance. Nah, apakah ini salah satu good news, big news ataupun mungkin ini hanya sekedar rumor saja? Oke, jadi di sini intinya ya dari CEO FTX tersebut yang bernama SBF atau Sam Bankman-Fried, dia telah meminta tolong kepada Zheng Pengzhou ya supaya bisa ya menolong beliau lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun nampaknya akan ada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Padahal sebelumnya itu ada sebuah bentrokan ya antara kedua belah pihak tersebut dari sekelas CEO dan juga kedua exchange terbesar. Nah, makanya di sini kenapa sih gua katakan bahwa itu kemungkinan, ada sedikit kecurigaan dari gua sendiri, apakah itu sebuah drama, sandiwara, atau mungkin rekayasa. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada media pertama yang diangkat oleh Watcher Guru. Nah, jadi di sini kekayaan bersih Sam Bankman-Fried (FTX) turun sekitar 93%. Nah, jadi di sini salah seorang miliarder ya dari CEO exchange FTX tersebut yang bernama SBF atau Sam Bankman-Fried. Sekarang ini total kekayaannya telah merosot ya ketika memang dari token FTT-nya itu jatuh ya. Akhirnya di sini kan kekayaan beliau juga ikut terseret jatuh sekitar 93%. Nah, dan di sini selama beberapa hari terakhir pasar kripto menyaksikan kejatuhan token FTT asli FTX dengan pencatatan aset penurunan harian sebesar 79%. Kekayaan besi dari Sam Bankman-Fried atau SBF mengikutinya. Sesuai laporan baru-baru ini, CEO FTX ataupun SBF ya tidak lagi dianggap sebagai miliarder karena kekayaan bersih merosot. Tercatat bahwa hanya dalam sehari kekayaan bersih SBF berubah dari 16 miliar US dollar menjadi 991 juta US dollar. Nah, jadi selama beberapa hari ya kurang lebih sekitar 1 mingguan lah ya, memang dari token FTT ini dia mengalami keruntuhan, mengalami penurunan yang sangat amat dalam. Dan di sini juga kekayaan dari SBF, salah satu CEO dari FTX tersebut itu pun ikut terseret ya, ikut terbawa arus oleh tokennya yaitu FTT. Dan di sini sesuai laporan baru-baru ini, dari CEO FTX sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai miliarder atau tidak masuk ke dalam kategori miliarder lah ya. Karena hanya dalam sehari saja kekayaan dari SBF, salah satu CEO dari FTX, berubah yang awalnya 16 miliar US dollar, sekarang hanya tinggal 991 juta US dollar. Nah, dengan adanya sebuah isu seperti ini ya dari kekayaan yang dimiliki oleh CEO FTX telah mengalami keruntuhan sekitar 93%, mau tidak mau dia harus mengambil langkah memutar otak kira-kira harus seperti apa lagi nih ya yang akan diperbuat oleh SBF tersebut. Makanya di sini ada sebuah deal-dealan atau kesepakatan antara CEO FTX dengan Zheng Pengzhou ya salah satu CEO dari Binance. Dan kesepakatan itu pun langsung diangkat oleh media blockchain media.id. Binance sepakat mengakuisisi FTX setelah pendirinya ribut di Twitter. Nah, jadi rumornya seperti ini, setelah kekayaan dari
SBF atau yang dimiliki oleh SBF menurun sekitar 93%, mau tidak mau di sini SBF meminta pertolongan terhadap CEO Binance yang bernama Cheng Pengzhao. Dan bahkan di sini rumornya sekarang ini telah sepakat ya untuk Binance mengakuisisi exchange FTX. Setelah pendirinya ribut di Twitter karena beberapa hari yang lalu ya, kedua belah pihak ini memang sedang ada bentrokan ya. Namun sekarang ini ngelihat dari picture-nya ya atau foto di sini sudah bersalaman, artinya kan sudah baikan nih. Nah, dari sini gue sedikit agak curiga apakah ada sebuah permainan antara kedua belah pihak ya. Namun ya gue melihat dari karakter Sejet walaupun kita belum pernah ketemu ya, tetapi melihat dari karakter Sejet dia memang tidak picik ya. Di sini dia memang dia berniat sekali untuk menolong dari SBF. Oke, jadi langsung saja nih kita lanjutkan. Binance akhirnya sepakat mengakuisisi crypto exchange FTX usai masing-masing pendirinya ribut di Twitter. Namun Binance memiliki hak untuk membatalkannya kapan saja. Hal itu disampaikan oleh Binance pada Selasa tanggal 8 bulan 11 2022 setelah kedua belah pihak menandatangani Letter of Intent agar Binance bisa mengakuisisi pesaingnya. Oke, jadi di sini Binance akhirnya telah sepakat ya untuk mengakuisisi crypto exchange FTX. Apakah dengan rumor seperti ini salah satu good news untuk market kripto di masa mendatang atau mungkin beberapa hari ke depan akan pulih lagi, akan hijau lagi? Nah, cuman di sini ini masih rumor ya. Di sisi lain juga setelah kesepakatan tersebut ya, apalagi dengan adanya berita bahwa kedua belah pihak ini ribut di Twitter, ada sebuah cekcokan ya. Ternyata di dalam sebuah kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, di sini juga Binance telah menegaskan bahwa Binance walaupun sudah mengakuisisi dari exchange FTX ini, di suatu saat, di suatu hari ketika mungkin ada sebuah cekcok kembali ya, di sini Binance memiliki hak untuk membatalkannya kapan saja. Nah, jadi kan di sini artinya masih rumor gitu ya antara berita bagus dan juga berita tidak bagus gitu. Apakah di sini ketika memang dalam sebuah cekcokan itu terjadi kembali ya setelah pengakuisisian dari exchange FTX yang diakuisisi oleh Binance, apakah nanti itu akan disuntik mati untuk exchange FTX-nya atau mungkin akan ditendang ya, kita juga nggak tahu. Karena di sini suatu saat ketika gua rasa ya, itu akan terjadi cekcok kembali antara kedua belah pihak dari exchange Binance ataupun dari Cheng Pengzhou sebagai CEO dari Binance itu akan membatalkannya ya. Namun itu akan dibiarkan menurut gua ya, tetapi ya semoga saja ini tidak ada cekcok kembali supaya memang tentram, damai dan sesuai dengan alurnya. Dan hal itu juga telah disampaikan oleh Binance pada Selasa tanggal 8 bulan 11 2022 setelah kedua belah pihak menandatangani LOI atau Letter of Intent agar Binance bisa mengakuisisi pesaingnya itu. Nah, jadi secara tidak langsung untuk saat ini ya mungkin dari exchange FTX itu sudah berada di bawahnya kendali dari Binance ya atau Cheng Pengzhou. Karena di sini dia telah diakuisisi oleh Binance. Jadi ya ini antara berita negatif dan juga berita positif ya ada di dalamnya gitu ya, tergantung dari SBF tersebut atau Sam Bankman-Fried, salah satu CEO dari FTX ketika yang mungkin dia melakukan kesalahannya kembali ya atau ada sebuah bentrokan kembali dengan Sejet, ya gua rasa dari Sejet juga akan meninggalkan FTX atau mungkin FTX akan disuntik mati kah apa ditendang ya. Kemungkinan itu yang akan terjadi ketika memang dari kedua belah pihak ini cekcok kembali ya. Kurang lebih seperti itulah. Dan di sini juga sebelumnya publik dikejutkan dengan keributan masif antara bos Binance Cheng Pengzhou dengan bos FTX yaitu SBF atau Sam Bankman-Fried selama beberapa hari di Twitter. Nah, memang ini dikejutkan sekali ya. Jadi dua kali kejutan. Yang pertama itu kedua bos besar tersebut ya dari kedua exchange terbesar di dunia ini mengalami bentrokan, mengalami cekcokan, namun sekarang terkejutkan lagi, kedua belah pihak itu udah berdamai, bersalaman, bahkan kerja sama ya. Karena memang di sini sifat CJ itu benar-benar bijaksana ya, dia memiliki toleransi juga. Makanya di sini di saat dari SBF tersebut ya, meminta pertolongan terhadap exchange Binance atau Cheng Pengzhou, salah satu CEO-nya dari Binance, bahwa dari total kekayaan SBF ini sudah habis yang mungkin tidak bisa untuk mengangkat lagi token FTT-nya, makanya di sini dia menghubungi dari Seja tersebut untuk bisa menolong ya dari SBF supaya bisa mengakuisisi atau mungkin kesepakatannya seperti apa ya, intinya di sini judulnya mengakuisisi dari exchange FTX ya, karena dari SBF ini mungkin sudah tidak mampu lagi, sudah tidak berdaya ya untuk mengangkat dari harga token FTT dan juga mengelola exchange FTX-nya. Makanya di sini dia menghubungi Binance, itu pun sudah tertera di dalam akun Twitter resminya SBF ya. Bahkan itu juga di-repost oleh Sejet di akun Twitternya Sejet
bahwa ya ini sudah benar-benar deal gitu ya, ini udah sepakat lah antara kedua belah pihak sekarang bekerja sama. Nah ini menurut gue untuk saat ini adalah salah satu berita positif ya untuk kedepannya mungkin beberapa hari market semoga saja hijau, tetapi ya tidak menutup kemungkinan ini akan berbalik kembali ya, kembali merah ketika memang kedua belah pihak ini ada sedikit perselisihan kembali. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.